Bagaimana kaidah tentang permasalahan isbal dan mencukur jenggot dengan dalil yang saling berlawanan? Sebetulnya Pak, dalil itu tidak berlawanan sih Pak. Contoh masalah isbal ya Pak. Ada orang yang mengatakan isbal boleh kalau tidak sombong. Ada tidak yang berpendapat seperti itu? Selama tidak sombong boleh, nggak apa-apa. Dalilnya perbuatan Abu Bakar. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sarung saya ini suka melorot ke bawah, tapi saya berusaha untuk menaikkannya. Kata Rasulullah, hai Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Sehingga kata mereka itu menunjukkan kalau nggak sombong boleh. Tapi Pak, kita penting untuk memahami dulu makna tidak sombong dalam hadis itu. Pertama, dalam riwayat Abu Daud disebutkan Nabi mengatakan, iyyak wal isbal fa innal isbal minal makhilah. Jauhi oleh kamu isbal, karena isbal itu sendiri sudah termasuk sombongan. Kedua, Nabi mengingkari sebagian sahabat yang isbal padahal tidak sombong. Di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW melihat seorang sahabat yang pakaiannya terseret ke tanah, dikejar oleh Nabi. Lalu Nabi bersabda, irfa saubak wattaqillah, angkat kainmu, bertakwa kamu kepada Allah. Apa kata orang ini? Hai Rasulullah, sesungguhnya betisku ini kurus banget dan dengkul saya ini beradu kalau jalan. Saya malu kelihatan. Apa kata Rasulullah? Angkat kainmu, karena sesungguhnya ciptaan Allah itu semuanya bagus. Ternyata orang ini ketika isbal bukan karena sombong, tapi karena malu. Aibnya terlihat, cacatnya terlihat, tapi Nabi tetap menyuruh dia untuk mengangkat. Maka dari itu Pak, sebagian ulama seperti Abu Bakar Ibn Arabi dan yang lainnya mengatakan, makna sombong dalam hadis Abu Bakar itu artinya sengaja dilorotin. Kenapa? Karena Abu Bakar itu tidak sengaja melorotkan. Abu Bakar berkata, hai Rasulullah, kain saya ini melorot, tapi saya berusaha untuk. Sekarang beda nggak Pak dengan orang yang sengaja dilorotin? Beda dong. Nah sebetulnya Pak, kalau kita perhatikan dalil itu tidak bertabrakan, justru saling memberikan penjelasan satu sama lainnya. Iya. Mencukur jenggot banyak larangannya, tapi ada dalil yang mengisyaratkan untuk merapikannya. Pak, kaidah usul mengatakan dalil yang mengkhususkan kalau dhaif tidak bisa mengkhususkan. Jadi syarat dalil itu mengkhususkan kalau hadisnya sahih. Tapi kalau hadis yang mengkhususkannya lemah, tidak bisa mengkhususkan. Dan ternyata hadis yang menyebutkan tentang merapikan jenggot dhaif jiddan, lemah banget Pak. Hadisnya sangat lemah. Maka pada waktu itu bagaimana akan bisa mengkhususkan? Tidak bisa. Kedengaran gak sih suaranya? Jelas ya? Alhamdulillah.